Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini seruput rasa unpacking Indonesia. Karena saya ingin berbincang dengan Bang Zulfan Lindan. Halo Bang Zulfan, Ayo Mas, ini tak dirasa beberapa hari lagi Ramadan kita ya. seminggu lagi ya. Iya, jadi ini Waduh, suasananya kalau 10 hari Ramadan lagi tuh, lah. iya. Tapi kalau Ramadan musim hujan gini enak sih, Mendung, mendung. mendung, mendung ya. Karena hujannya nanti habis subuh. Apa? Iya, iya A- betul betul. Habis maghrib. Jadi suasananya suasana anu lah, suasana adem. Hmm, Nah, ini Bang Zulfan, saya pengen kita bicarain tentang isu-isu politik terkini lah. Ini kan Ya, ya. hari ini Prabowo, Presiden Prabowo melantik 900 sekian Kepala daerah. kepala daerah dan serentak gitu. Dan Hmm. itu kayaknya baru kali ini ya Ya, terjadi pelantikan serentak sebanyak itu gitu. Terus, nah ini menarik karena Pak Prabowo kan selalu menggaungkan tentang apa ya, bagaimana Indonesia menyongsong, kita itu menyongsong tantangan besar itu dalam suasana kerukunan elit, ya, ya, ya ya. kan? Dan harmoni antara pusat dan daerah gitu. Jadi ini apa, menarik kita bicarakan dalam kaitannya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Hmm. Nah, ini juga kenapa ini penting karena kan beberapa saat sebelumnya kan misalnya di acara Gerindra menyatakan Pak Prabowo sebagai ketum, Ya, sebagai ketua Dewan Pembina, dan sebagai capres 2029. Jadi betul-betul ini wajar kalau Pak Jokowi menyebut ini presiden terkuat gitu Iya. loh. Jadi Dewan Pembina, Ketum, Capres. capres gitu ya. Jadi, nah ini juga yang menarik Bang. Ini kita bahas satu-satu ya. Ini masalahnya kan banyak ini. Kan ada isu mengenai ide mengenai koalisi permanen Hmm. gitu ya, oleh Cak Imin yang pertama kali menggaungkan kan, dan Ya, sasarannya juga arahnya juga supaya solid mendukung pembangunan dan program-program lah gitu loh Iya. dari Prabowo. Jadi ada soal pelantikan kepala daerah yang serentak itu, Pak Prabowo sebagai presiden yang sudah dianggap apa ya, terkuat lah gitu Ya. oleh Pak Jokowi. Hmm. Terus ada wacana koalisi permanen. Nah, ini gimana Bang Zulfan membaca ini? Ya. Pertama tadi menarik itu Mas Sahal menyatakan yang pertama menyebut soal koalisi permanen itu Caimin, Iya, Ketua Umum PKB. iya. Tapi yang pertama keluar juga dia nanti dari koalisi permanen. Kalau dia kan biasa gitu, Iya, 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 iya. ya kan? Kau yang pertama, kau juga yang keluar gitu Dan loh. sambil ketawa-ketawa. Ya, Kalau Cak Imin sambil ketawa-ketawa. ya kan? Kemarin atau kapan ya, ada video atau foto yang dia ketemu sama Anies. Jadi Cak Imin ketemu Anies lagi. Ya, Ketawa-ketawa aja dia. jadi Cak Imin, betul. Cak Imin yang ya. melontarkan ya. Jadi koalisi permanen ini kan sebenarnya sudah lama kita bahas ya. Mm-mm. Baik di Cokro TV ataupun di Unpacking. Yang Itu pertama kan unpacking malah kan dulu. bersama dengan Mas JG ya, Mas Jeffrey Giovanni ya. Ya, Siapa? Bro Lim. Bro Lim. Bersama Bro Lim kita sudah bahas itu. Cuman waktu itu kita bicaranya koalisi besar. Ya. Ya sebenarnya intinya koalisi permanen. Dan istilahnya Mas Jeffrey itu Barisan Nasional. Barisan Nasional, ya. Nah, jadi sebenarnya ide itu sudah lama. Ya. Tapi mungkin waktu itu kan partai-partai ini masing-masing masih melihat seolah-olah kalau masuk koalisi permanen, siapa yang leading kan gitu. Yang leading untuk memimpin ini. Pertama figurnya, ya kan? Kan tidak ada figur yang bisa menyatukan koalisi permanen pada masa itu. Karena Pak Prabowo, kalau nggak salah belum terpilih sebagai presiden ya. Nah, tapi sekarang kan jelas. Pemilu sudah selesai, sudah terpilih, tapi belum dilantik. Belum dilantik ya. Dan hitungan-hitungan untuk kursi DPR-nya kan masih dalam proses. Proses berjalan kan. Nah jadi kalau kita lihat bahwa sekarang kan sudah ada figur yang dominan yang sangat menonjol ya, dan yang mempersatukan partai-partai ini kan sudah ada yang namanya Pak
Prabowo Ya. sebagai presiden ya. Nah, jadi relatif lebih mudah memang. Nah, tetapi apakah ini koalisi permanennya utuh atau tidak? Ini kan pemilu masih jauh. Ya. Kalau kita artikan koalisi permanen ini untuk pemilu, artinya dalam pencalonan presiden nanti tetap partai-partai yang 8 ini plus yang lain mencalonkan Prabowo, kan nggak mungkin. Kan tidak ada pasangan lain dong. Ya. Ya kan? Oleh karena itu ini mungkin koalisi permanen dalam konteks menjalankan program pemerintah. Ya kan? Artinya mereka tetap sama-sama mensupport program pemerintah baik di eksekutif ataupun di legislatif. Karena kalau tidak kan, kalau hanya menyatakan Kim plus, tapi kan bisa saja berubah-ubah di parlemennya nanti. Antara menteri dengan DPR itu bisa saja terjadi ketidaksesuaian. Nah, itu kan sudah terjadi kemarin, misalnya persoalan gas. Oh, gas melon ya. Gas melon Ya, kan. ya. Nah, itu kan terjadi perdebatan juga di DPR kan. Termasuk juga soal menteri yang diganti ini, Ya, ya. Menristek ini juga begitu. Nah, jadi kalau saya lihat memang koalisi permanen ini lebih strategik sebenarnya. Ya, lebih strategis, hal-hal mesti memang dirumuskan dulu ya Mas. Oke. Dirumuskan dulu apa sih hal-hal yang menyangkut strategi, yang dianggap strategis dalam pemerintahan ini, program-program strategis itu apa saja. Nah, ini tidak boleh terjadi perbedaan. Oke. Ya, Tapi kalau yang secara teknis, misalnya ada menteri salah kebijakan, ya kan, gas melon misalnya, atau soal pendidikan, atau soal sosial, ya kan, atau seperti pagar laut kemarin, ya, itu saya kira berbeda nggak apa-apa antara DPR dengan pemerintah, ya, dengan menteri. Ada hal-hal kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah, yang ini harus disupport oleh DPR dan partai-partai. Oke. Misalnya kan begini, IKN. Kalau memang IKN itu kan strategis, ya kan? Ya. Oleh karena itu harus disupport semua oleh partai-partai, oleh DPR. Nah, nanti apalagi ada kebijakan strategis Makan bergizi gratis gitu ya, misalnya. makan bergizi gratis, Ya. Kemudian apalagi hilirisasi soal pangan. Oke. Ya. Nah, jadi itu harus nggak boleh diperdebatkan di dalam lagi. Itu sudah harus clear. Karena itu bukan kasusnya insidentil. Ya. Itu sudah ditegaskan dalam programnya itu. Nah, disitulah konteksnya koalisi permanen itu, Mas. Ya. Nah, kalau koalisi permanen ini sekarang memang betul bahwa mencalonkan lagi Gerindra ya, mencalonkan lagi Prabowo sebagai calon presiden 2029. Ya. Nah, kan nggak mungkin ini koalisi permanen semuanya mencalonkan Prabowo. Terus siapa saingannya? Ya. Siapa pasangan yang lain kan? Nah, oleh karena itu pasti ada, nanti akan perbedaan. Itu kira-kira atau setahun menjelang Pilpres, itu kita sudah lihat itu ada yang bukan keluar ya, artinya mereka punya calon masing-masing. Ya. Nah, walaupun sampai sekarang siapa yang pantas maju sebagai calon presiden 2029 kan belum kelihatan. Kalau dulu sudah kelihatan kan, ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo, betul. ya kan? Sekarang kan nggak ada. Apa Prabowo lawan kotak kosong nanti? Nah, itu menarik Bang. Kalau tadi Bang Zulfan bilang kalau pada level tataran strategis itu memang ya koalisi permanen ini arahnya ke sana gitu ya. Nah, kalau yang soal politik ini Bang, kan ini menjadi hal, ada yang bilang gini, ini partai-partai ini ironis nih. MK sudah memutuskan 0% threshold kan untuk mencalonkan presiden. Jadi partai-partai sekarang punya kekuatan, peluang untuk mencalonkan sendiri gitu ya. Lah kok malah wacananya kembali ke koalisi permanen gitu. Jadi ini gimana partai-partai? Menurut Bang Zulfan gimana? Dikaitkan dengan putusan MK itu? Ya, sebenarnya putusan MK itu kan melegakan. Ya.
Artinya semua partai, apakah partai yang baru berdiri nanti, tapi dia ikut pemilu, Ya. tidak dapat kursi, ataupun yang sudah, itu bisa mencalonkan presiden dengan threshold 0% itu. Artinya kan kebebasan itu besar sekali. Ya, ya. Sebenarnya harusnya dari dulu MK itu melakukan itu. Memang MK suka terlambat. Ya kan? MK ini kan cara berpikirnya suka lambat. Iya, iya, betul. Ya karena orangnya tergantung orang yang siapa duduk di situ Iya, gitu. betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau koalisi permanen dibentuk untuk mewujudkan mencalonkan presiden, ya, harusnya semua koalisi ini mencalon ke presiden, itu menurut saya keliru, ya, keliru. Artinya memang ya walaupun masih ada yang di luar, katakanlah seperti PDIP, Ya. ya, tapi PDIP juga mau masuk permanen Kim Plus juga nanti bahaya juga kan. Nah, jadi memang rasanya seperti saya katakan tadi, agak sulit koalisi ini bertahan sampai pencalonan presiden nanti. Oke. Mereka akan berbeda di situ karena masing-masing punya calon. Ya. Kecuali kalau nggak punya calon, ya kan? Tapi Bang, kalaupun toh punya calon, misalnya ya, dan yang dihadapi adalah Prabowo, misalnya kan yang sudah resmi jadi capres diusung Gerindra kan Prabowo nih, yang incumbent, ya kan? 2029 kan Prabowo incumbent. Terus anggaplah misalnya pemerintahannya 5 tahun ke depan ini tidak ada turbulensi lah gitu ya, tidak ada sesuatu yang extraordinary yang membuat dia kemudian menjadi tidak populer gitu misalnya, ya seperti sekarang lah misalnya. Itu itu meskipun partai-partai punya hak atau punya peluang untuk nyalonin calonnya sendiri, kan tapi mereka kan harus ngitung-ngitung bisa menang lawan Prabowo nggak ini bisa gitu kan? Lawan incumbent. Dengan incumbent, apalagi misalnya calon-calonnya kan sekarang ada di kementerian, misalnya AHY misalnya ya, Erlangga, ketua-ketua maksudnya, bukan ketua, figur-figurnya, terus siapa, Caimin gitu misalnya. Pokoknya tokoh-tokoh politik besar itu kan semuanya hampir semuanya ada di kabinet. Gitu. Jadi meskipun nanti koalisi permanennya itu tidak lanjut, artinya bisa tidak berlaku dalam aspek politik pilpres ya. Tapi kan orang ngitung juga, Bang. Apa bisa ngalahin Prabowo gitu loh. Jadi, tapi kan ada pengalaman begini, Mas. Kita sudah ada pengalaman Megawati incumbent, itu bisa kalah dengan SBY. Lalu ada pengalaman juga dua presiden incumbent dua-duanya tidak bisa dikalahkan, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, kalau kita ambil contohnya Megawati, pasti partai-partai ini berani. Incumbent juga pernah ada kalah kok. Buktinya Megawati kuat, partainya besar, tapi bisa kalah dengan SBY. Nah, di sini kan saya kira kalau politik kan melihat latar belakang ya, gitu. Nah, ada kemungkinan orang juga masih yakin Anies masih bisa maju dan bisa menang lawan Prabowo. Iya, betul, ada Anies. Nah, sekarang kalau kita bicara siapa sih yang potensial nanti yang akan melawan Prabowo pemilu Pilpres 2029. Anies masih bisa, masih punya potensi untuk maju. Pramono Anung. Ya kan? Nah, Ganjar udah tamat lah. Ya kan? Karena popularitasnya dengan Pramono Anung kan jauh. Ya kan? Nah, jadi Ganjar. Kalau Gibran saya kira kalau masih diajak Pak Prabowo sebagai wapres, dia jadi wapres saja lah. Kecuali Prabowo tidak mau bergandengan, tidak mau berpasangan dengan Gibran. Dia bisa maju. Ya kan? Nah, jadi AHY. Ya kan? Ini calon-calon potensial semua ini. Betul. Gitu. Nah, hanya AHY mungkin dengan Demokrat, dengan PKS, ya kan? Kita nggak tahu bisa maju sendiri. Nah, jadi
bisa 3-4 pasang kalau kayak begini. Karena nggak perlu 20%, Ya, ya. ya kan? Atau jangan-jangan pertimbangan Gerindra mengusung, kan ada yang bilang ini baru 100 hari pemerintahan sudah mikir 2029 aja gitu, ada yang sinis begitu gitu ya. Ya, Tapi ada juga yang mungkin pertimbangannya justru untuk mengunci apa bahwa kemungkinan atau peluang Pak Prabowo itu sekarang menjadi capres lagi itu kan besar. Nah, itu dikunci dengan cara jadi capres 2029 sehingga potensi yang punya potensial nyalon lagi itu mikir-mikir gitu, Bang. Bisa ya. begitu nggak? Ini kan kalau saya lihat kekhawatiran di kalangan Gerindra aja kan. Hmm. Kan bukan di luar Gerindra yang mencalonkan Prabowo 2029. Ini kan Gerindra melihat bahwa ada upaya untuk mengikat koalisi ini supaya sama-sama mencalonkan lagi Prabowo menjadi Capres 2029. Ya kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau partai-partai lain masih bebas. Ya. Ada kekhawatiran aja ini. Ya. Kekhawatiran Prabowo nggak dicalonkan lagi oleh partai-partai yang lain. Oleh karena itu Gerindra mengambil kesempatan ini. Nah, tapi menurut saya memang gitu. Kenapa terlalu cepat ya? Ya. Ya kan? Sebenarnya nggak perlu. Artinya masih banyak problem, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh Prabowo, ya kan? Dan bisa jadi dia juga belum tentu mau misalnya, ya kan? Ya, tapi udahlah. Dan Pak Prabowo sendiri bilang kan di acara menanggapi soal pencalonan itu, Pak Prabowo bilang kalau ternyata saya dianggap gagal gitu ya menjalankan program, jangan pilih saya gitu. Jadi dia kayak memberikan klarifikasi lah atau penjelasan lebih lanjut lah tentang keputusan Gerindra itu gitu. Ya artinya tidak harus. Iya, betul. Prabowo kan melihat tidak harus saya kalau saya gagal. Tapi kalau saya sukses 5 tahun ini memimpin, ya tidak ada salahnya dicalonkan kembali. Dan saya kira kalau dia dianggap sukses dengan approval ratingnya tinggi nanti ya, agak berat memang untuk melawan Prabowo. Gitu loh. Nah, paling yang nekat-nekat adalah seperti nanti yang nekat itu Anies sama Caimin maju lagi, ya kan? Namanya nekat. Tapi kan Caimin sudah disindir kan sama Pak Prabowo itu. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya kan Caimin menyatakan soal ide koalisi permanen itu kan setelah pernyataan Pak Prabowo itu kan gitu. Jadi ya kita nggak tahu lah. Caimin kan penuh dengan kejutan. Ya kejutan. Jadi dia bisa hari ini benar, besok benar. Ya benar juga, tapi tidak pada rel. Ya kan? Nah terus ini Bang Zulfan, soal ini masih tentang Pak Prabowo ini karena kan saya kira memang topik yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks politik Indonesia kan ya sekarang Pak Prabowo lah ya. Tentang pernyataan Pak Jokowi bahwa Prabowo itu presiden yang saat ini paling kuat gitu ya. Saking kuatnya katanya sampai nggak ada yang berani ngeritik gitu kan. Akhirnya semuanya yang sasarannya ke Jokowi gitu. Semua yang apapun kesalahan dilimpahkan ke Jokowi, nggak ada yang berani ngeritik. Nah, Bang Zulfan melihat soal ide atau pandangan bahwa Prabowo sebagai presiden kuat gitu, karena kuat itu kan konotasinya beda dengan otoritarian kan. Nah, Bang Zulfan gimana melihat soal ide mengenai presiden kuat? Ya kalau Pak Jokowi kan melihatnya pertama dia melihat dari segi hasil survei. Ya kan? Sekarang dia sudah 81%. 100 hari memimpin dapat dukungan 81%. Nah, itu kan yang dia itu. Nah, kemudian yang kedua tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Hanya mengkritik saya. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Mas, kuat ini kan relatif. Kita melihat misalnya 2 hari setelah itu ada demo mahasiswa besar-besaran. Dan itu menuntut Pak Prabowo dengan 5 poin tertentu ya yang sudah mereka tuntut itu. Macam-macam lah. Soal gas, soal minerba yang mau dihadiahkan ke kampus misalnya. Kan itu mereka tolak misalnya. Nah, jadi
kalau kita lihat memang pengertian kuat ini yang harus dipahami betul gitu loh. Artinya gini, jangan juga dengan kata-kata kuat itu terus kita lupa diri kan. Nah, sehingga merasa aman. Padahal tidak aman. Ini kan demo kemarin itu saya kira puluhan ribu ya, itu cukup besar. Nah, kalau ini demo lagi nanti, ada demo lagi makin besar lagi, ini kan mengganggu. Memang pemerintah tidak runtuh, tidak turun ya. Tetapi kan mengganggu situasi. Orang kan bagaimanapun akhirnya menghitung-hitung. Ini pemerintah kuat nggak? Stabil atau tidak? Ya kan? Akhirnya orang melakukan investasi itu berpikir, wah ini kita sudah investasi nanti berubah lagi, ya kan? Ada reformasi kedua lagi, nah ini bahaya kan gitu. Nah jadi sebenarnya situasi itu kan sangat rentan juga, tidak bisa kita mengatakan bahwa situasi itu aman gitu loh. Nah kalau orang belum melakukan kritik kepada Pak Prabowo, Prabowo ini udah dikritik, udah hancur-hancuran Mas 15 tahun. Iya kan? Dibilang sakit jiwa lah, perlu cek kejiwaan, macam-macam. Udah capek juga orang ngeritik. Atau udah habis amunisi kritikannya udah habis gitu ya. Sudah semuanya 15, udah dikeluarin gitu ya. 15 tahun mengkritik Prabowo dengan berbagai macam masalah pribadi sampai persoalan politik, penculikan dan macam-macam. Dan itu semuanya kan kita bilang tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah, kemudian sekarang mau ngeritik apa lagi nih? Tunggu dulu dong sampai berapa tahun dia mimpin ini, 3 tahun barangkali baru kelihatan mana yang mau dikritik lagi. Gitu. Nah kalau Pak Jokowi kan periode pertama kalau kita bilang kritiknya kan tipis-tipis. Baru periode kedua itu agak tebal-tebal tuh kritiknya, agak macam-macam kan yang muncul gitu. Nah, itu biasa karena sudah banyak yang dilakukan. Apalagi periode kedua menjelang Pilpres. Nah, 1 tahun menjelang Pilpres ada Gibran jadi cawapres apa itu. Bukan hanya kritikan, itu serangan udah. Ya, itu kan setahun ya, 6 bulan menjelang Pilpres itu kan baru ribut soal Gibran kan. Karena sebelumnya nama Gibran kan nggak muncul. Dan juga sejalan seiring dengan itu juga pisahnya Pak Jokowi dengan PDIP gitu kan. Itu kan juga menjadi katalisator bagi narasi serangan terhadap Jokowi gitu kan. Ya, jadi menumpuk. Ya kan? Ada orang tidak, saya tahulah, misalnya orang seperti Refli Harun, Faisal Asgaf, Rocky, kan? Beberapa orang ini yang pengkritik Jokowi, nggak suka juga dengan PDIP. Gitu, nggak suka juga. Tapi ketika Jokowi pecah dengan PDIP, nah mereka agak sama. Ya kan gitu. Punya common enemy ya. Common enemy, musuh bersama. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bahwa problem pengkritik Jokowi ini jadi bertambah. Nah, kawan-kawan ini kan tidak melihat latar belakang kenapa Jokowi keluar dari PDIP, kenapa Jokowi pisah dengan PDIP. Dia nggak mau tahu itu. Yang penting adalah kawan, ya kan? Kan gitu. Kawanmu adalah kawanmu, musuh dari kamu adalah musuh aku, kan gitu. Nah, jadi itu nih pakai gitu pendekatan itu, Mas. Metode itu digunakan, akhirnya ya udah terus jadi memusuhi Jokowi gitu loh. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin di HUT Gerindra itu ya itu sangat tepat. Karena setiap pukulan ke tembok, baliknya ke dia. Kalau bola kita lempar ke tembok, baliknya ke Jokowi lagi kan. Apa itu? Squash ya. Squash kan. Kalau tenis squash itu kan. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh Jokowi. Tapi kan terus terang lah, orang harus banyak belajar dari Jokowi persoalan mental. Ya. Kita nggak bicara, oh ini benar atau salah, itu soal lain. Tapi mental dia menghadapi serangan-serangan yang begitu hebat, tenang. Ya kan? Saya nggak tahu apa dia membaca ayat Quran, sesungguhnya sabar dan sholat itu
menjadi penolongmu kan. Oh, oke, oke. Wasta'inu bisabri wassalah. Wassalat. Fa innahu lakabiratun ilal alal khasyiin kan Iya, gitu. iya. Apa Pak Jokowi baca ini? Sesungguhnya sabar dan sholat itu menjadi penolongmu kan gitu. Nah, kita nggak tahu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kan tenang, sabar, ya, tidak gerasa gerusu, Iya, tidak iya. juga dia apa jaim gitu, Heeh, heeh. tidak berupaya untuk supaya minta diperhatikan. Nah, kalau kita lihat Pak SBY kan beda. Mm-mm. SBY kan kalau ada serangan-serangan terus dia Nggak tahan ya. wah, nggak tahan kan Langsung ngasih tanggapan. tanggapan. Nah, Kulitnya tipis. nah, itu bedanya di situ. Jadi kita ya salut juga gitu sama Pak Jokowi. Eh, Kalau Pak Prabowo juga tipenya kayak Pak SBY, ya agak reaktif gitu. Kalau ada misalnya, wah ini ada podcast begini dia tanggapi. Ada apa-apa karena biasa aja kan, nggak usah ditanggapi spesifik masalah-masalah apa Dan ya. yang juga rame itu yang soal dasmu itu. Itu kan dia bilang saya disebut sebagai apa? Dikendalikan gitu kan oleh Jokowi. Dasmu gitu. Sebenarnya kan ya memang nggak tahu lah itu kemudian kan di medsos terutama kan wah rame gitu kan soal dasmu itu. Iya, jadi dia ingin menunjukkan bahwa hubungan dia dengan Jokowi itulah hubungan wajar. Hubungan saling hormat menghormati kan begitu. Sehingga tidak ada hubungan yang dianggap Jokowi mengendalikan Prabowo. Kan itu yang dianggap orang sebenarnya ya. Bahwa ada orang-orang yang direkomen oleh Pak Jokowi masuk dalam kabinet itu oke. Tapi kan objektivitas tetap harus berjalan. Kalau enggak ini kan menjadi kelemahan. Pak Jokowi misalnya mengusulkan 3-4 orang menjadi menteri dalam kabinet Prabowo. Prabowo terima. Tapi kalau orang-orang yang direkomendasi oleh Pak Jokowi ini ternyata kinerjanya jelek, perilakunya jelek, atau dia korup, kan nggak bisa dipertahankan. Karena akan mengganggu menteri-menteri yang kerja bagus yang lain. Gitu. Oleh karena itu memang itu mungkin dirasakan, wah ini dikendalikan. Gitu kan. Sebenarnya kan Prabowo jalan aja, nggak ada yang dikendalikan oleh Pak Jokowi. Kalau kita apa yang dikendalikan? Tidak bisa dibuktikan gitu loh. Kita kan harus lihat Prabowo ini seorang jenderal, leader, presiden, ya kan, orang yang punya karakter, tidak mudah siapapun untuk mengendalikan dia. Nah, jadi saya kira dia bilang dasmu itu udah puncaknya dia kesel gitu. Itu puncak keselnya itu. Nah, terus saya mau kembali ke soal tadi itu soal presiden kuat itu Bang ya. Prabowo sekarang adalah menurut Pak Jokowi presiden yang paling kuat lah gitu. Bahkan di dalam konteks internasional dia termasuk salah satu yang paling kuat gitu. Tadi Bang Zulfan nyebut bahwa itu terlihat dari approval rating dan juga dukungan parlemen ya, dukungan partai-partai. Nah, tapi ini kan juga karena background Pak Prabowo yang militer, itu kan orang kemudian berbicara juga mengenai kecemasan tentang dui fungsi ABRI yang kembali lagi. Apalagi ada UU revisi TNI itu. Polri TNI ya? Polri. Oh, Polri. Yang masuk kembali dalam Balegnas? Itu Polri. Oh iya, itu kan kemudian sekarang muncul lagi nih wacana mengenai, wah jangan-jangan militer ini ikut terlibat gitu, kembali lagi gitu. Nah, maksud saya kaitan antara Prabowo dengan wacana militerisme kembali lagi itu menurut Bang Zulfan gimana? Apakah itu berlebihan atau Bang Zulfan melihatnya gimana itu? Ya pertama saya melihat kekhawatiran itu berlebihan ya karena terbukti kan gini Mas, kita menolak dui fungsi ABRI itu dulu karena kan memang banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika dari ABRI memegang jabatan-jabatan tertentu. Misalnya, dan itu diharuskan kan gitu.
Misalnya seperti wali kota, Ya. bupati. Orang kalau jadi danrem itu langsung jadi bupati. Wali kota kalau dia dari Kodim jadi wali kota kan gitu. Kalau dia panglima jadi gubernur kan itu seperti itu. Ya. Sehingga peluang-peluang untuk sipil itu tertutup sama sekali. Nah, sebagian besar jabatan-jabatan sipil itu dikuasai oleh ABRI, ya kan? Nah, kalau sekarang kan itu sulit. Karena kan orang sudah terbuka. Nggak bisa, walaupun dia Panglima TNI, belum tentu dia bisa jadi gubernur. Dan Rem atau Kodim tidak bisa jadi bupati atau wali kota. Berbeda. Kalau yang terjadi sekarang kan penempatan di tempat-tempat tertentu. Ya kan? Gitu. Misalnya, ya menteri biasalah. Ya. Apakah dia jenderal aktif ataupun tidak, itu kan nggak masalah. Ya kan? Artinya, saya kira begini, Prabowo ini sudah belajar banyak dari masa lalu, gitu, bahwa bagaimana penolakan terhadap dui fungsi ABRI, ya kan, dia sudah pelajari itu, dan dia sendiri bahkan dipojokkan dengan isu-isu yang tidak enak, termasuk masa penculikan misalnya. Oleh karena itu dia, saya kira sangat hati-hati, dan dia juga sangat sudah belajar banyak. Oleh karena itu penempatan ini hanya di tempat-tempat yang dianggap strategis. Memang kita membutuhkan. Karena apa? Kita 25 tahun Bulog kita kasih kepada yang lain itu berantakan. Yang beras busuk lah, yang kekurangan beras, kekurangan apa. Nah sekarang kan ini perlu kerja komando. Ya seperti Bulog, gitu kan, gas. Ini kerja komando menurut saya. Kerja yang harus dengan instruktif. Ya kan? Pangan lah pokoknya. Atau waktu pandemi kan, itu kan kerja komando. Itu kan kemudian yang isi kan TNI. Background militer kan. Karena Pak Prabowo di situ sebagai Menhan ya. Nah jadi ini harus ada kerja komando. Nggak bisa lagi kerja banyak diskusi. Ya kan? Banyak pertanyaan. Gitu loh. Jadi kalau kamu, Prabowo kan pernah ingat, dia diminta sama Sintong Panjaitan. Waktu Sintong jadi dan Kopassus, Prabowo kalau nggak salah pangkat mayor, ya, kan dia disuruh pindah. Kamu pindah ke Kostrad. Prabowo kan tanya, kenapa saya harus pindah ke Kostrad? Bawahan jangan banyak tanya, jalankan aja kan gitu. Nah, jadi kira-kira Kabulog, apalagi yang kita anggap BBM, Pertamina, kemudian yang strategis lah ya untuk kehidupan masyarakat, itu harus memang instruktif langsung, yang melekat betul, yang dia tidak ragu kepada orang ini. Saya nggak tahu ya, Pertamina kan orang Gerindra juga, di rootnya kan, ya kan? Kalau saya pikir kalau perlu diganti sama tentara aja di Pertamina. Iya, karena ini tempat-tempat yang memang yang strategis, yang langsung bisa diinstruksikan oleh presiden, dan presiden tahu karakternya. Dan mereka tahu karakternya presiden dan apa perintahnya tuh tahu, nggak pakai lagi diskusi, bikin rapat-rapat banyak-banyak. Ini harus kita jalankan. Nah, itu. Jadi kalau kita anggap posisi TNI berada di tempat-tempat itu, saya kira udah tepat. Gitu loh. Nah, karena ya terbukti sih Mas, dikasih ke sipil korupsi semua juga. Iya kan? Pertamina ada yang masuk penjara, nanti Bulog lagi, apalagi, gas lagi, macam-macam. Jadi udah yang hal seperti ini, itu kita nggak usah khawatir ini menjadi isu dui fungsi TNI lagi, itu nggak ada. Ya kan? Kalau memang itu tempat strategis, ini komando. Gitu loh. Dan itu tadi yang menarik nih, yang poinnya Bang Zulfan, bahwa Prabowo pasti sadar tentang seberapa jauh wacana dui fungsi ABRI zaman dulu itu kemudian menjadikan publik itu cemas gitu ya. Prabowo kan pasti ngitung itu juga gitu ya. Nggak sembarangan juga. Nah, tapi gini Bang, saya mau kembali ke soal tadi itu, soal
ya kita kan masih membahas soal Pak Prabowo ya. Hmm. Mau kembali ke soal pelantikan kepala daerah yang sekarang ini. Iya, iya. Saya mau kaitkan dengan koalisi permanen. Gitu. Hmm. Biasanya kan kalau yang terjadi dulu, biasanya kan koalisi di tingkat pusat itu tidak dengan sendirinya ketika pilkada itu koalisinya sama, gitu kan. Nah, sekarang ini kan kepala daerah sudah terpilih, sudah dilantik, gitu ya. Malah sudah bersama-sama di Magelang juga ya. Nanti sebentar lagi di Magelang, gitu kan. Itu menurut Bang Zulfan, seberapa jauh ide koalisi permanen itu menjadi soal pelantikan kepala daerah itu menjadi pertimbangan? Ya saya kira itu pertama menjaga efisiensi, ya kan, supaya pelantikan ini tidak makan biaya. Kan ini penghematan, ya kan, pemotongan anggaran, penghematan. Nah, pertama kita harus lihat ini positifnya, yaitu mengurangi anggaran, ya. Dan tidak masing-masing mereka pulang ke daerah melantik dirinya lagi 500 juta sampai 1-2 miliar misalnya. Itu kan bisa dihemat, ya kan? Itu mungkin maksudnya Prabowo seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah irama. Nah, bagaimana kepala daerah mulai dari wali kota, bupati, dan gubernur itu seirama dengan pemerintah pusat. Seirama itu bukan artinya hanya ikut saja, tetapi kalau pemerintah pusat bilang ini ada penghematan loh, ini kita butuh memperkuat pangan misalnya. Kamu kan di daerah situ pertanian bagus, ditingkatkan, ya kan? Jangan kemana-mana. Nah, ini perikanan, ini misalnya daerah lain apa yang potensial sumber daya ekonominya di sana. Nah, jadi ini irama-irama ini harus kepala daerah ini dengan pemerintah pusat itu harus ada satu partitur lah ya. Iya, jangan lagi jalan kayak dulu kan Jokowi kemana, Anies kemana, kan gitu. Nah, ini bahaya kalau itu terjadi. Artinya yang sering disinggung sebagai contoh yang U20 itu. Pak Jokowi kemana, Ganjar kemana. Iya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ini bukan menyeragamkan pikiran ya, tetapi melihat problem itu harus sama antara pusat dengan daerah. Kalau pusat punya kesadaran yang tinggi terhadap concernnya kepada mengatasi kemiskinan, nah itu daerah juga harus sama, gitu loh. Karena kan aplikasinya kan ada di daerah. Misalnya sekarang daerah NTT, Aceh, ya kan, mungkin daerah mana lagi, NTB, Kalimantan atau Jawa, itu daerah-daerah tingkat kemiskinannya itu tinggi, ya kan. Nah ini bupati dan kepala daerah termasuk gubernur itu harus fokus untuk mengatasi itu. Nah bahwa nanti efeknya, dalam pemilu karena sudah seiring sejalan, lalu dia akan mendukung siapa, katakanlah merasa lebih enak kerjasama dengan Prabowo, ya dia bisa dukung Prabowo lagi. Itu efek aja. Ya. Gitu loh. Tapi tidak bisa didesain dari awal. Nggak gitu bisa. Ya. Terus kalau ini Bang, kan sebelumnya kan Pak Prabowo menyatakan bahwa banyak atau ada program-program dia, kebijakan dia yang dijegal atau dihambat oleh raja-raja kecil. Nah, kan ya kita nggak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Prabowo dengan raja kecil, tapi ada yang bilang bahwa ini yang dimaksud Prabowo adalah kepala daerah yang tadi balelo gitu dari irama pusat. Gitu. Nah, Bang Zulfan melihat bahwa upaya sinkronisasi itu untuk mengarah ke situ atau enggak? Iya. Jadi harus kita semuanya punya semangat yang sama. Irama yang sama untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi. Problem pangan, gizi. Ini kan bisa aja nggak sama. Ya kan? Di pusat programnya ingin membangun gizi pangan makan bergizi, di daerah bisa nggak jalan. Nah ini bahaya. Tapi kan begini, presiden nanti ketika sudah ada instruksi atau sudah ada semangat untuk melakukan hal-hal seperti
pengentasan kemiskinan, persoalan problem sosial misalnya, problem-problem ekonomi di daerah, sudah digariskan oleh presiden, tetapi ada wali kota, bupati, atau gubernur yang membandel, itu tidak, kalau jaksa periksa mereka, KPK atau Polri periksa mereka, itu presiden nggak salah. Ya kan? Karena ini bagian dari pembangkangan. Gitu loh. Sekarang kan enggak. Orang berbeda dengan pusat dianggap biasa. Tidak. Harus dilihat bahwa apabila ada kepala daerah melakukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang digariskan oleh pemerintah pusat, ini pembangkangan. Pembangkangan itu bagian dari teroris. Ingin menggagalkan kan? Nah, itu hak dari institusi hukum kita untuk menangkap mereka. Supaya tidak merambah kemana-mana. Dia satu aja tuh, gara-gara satu orang kan, dia balelo nggak apa-apa. Yang lain ikut-ikutan. Enggak, begitu satu orang macam-macam, ambil. Periksa apa maksud kamu ini. Ya kan? Ada upaya-upaya untuk menggagalkan program-program yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Nah, ini bukan otoriter, ini kan program. Dan itu bukan untuk kepada rakyat, kepada pejabat daerah. Gitu loh. Otoritarian itu kan kalau dia melakukan ini kepada seluruh rakyat. Ini kan kepala daerah yang memang organ dari pemerintah. Merupakan bagian dari pembantunya ya. Iya. Pembantu pemerintahan pusat. Nah, tapi ada juga tanggapan begini, Bang. Kan kemarin hari ini ya Pak Prabowo kan dalam pidatonya kan bilang kalau yang nggak mau satu irama, udah nggak usah ikut mundur aja gitu. Terus ada yang bilang, lah kok kan itu yang menentukan bukan Prabowo, itu kan dipilih rakyat. Gitu. Jadi ada yang mengklaim bahwa kepala daerah ini kan pilihan rakyat. Artinya dia bukan di Prabowo hanya melantik, yang memilih rakyat. Jadi kalaupun toh ada yang tidak sinkron dengan pusat, itu nggak bisa dengan serta-merta ditepis gitu. Karena ini dia mewakili kepentingan rakyat gitu. Tapi kan kembali lagi bahwa kan ada koalisi permanen tadi. Oke ya. Iya kan? Jadi memang waktu pemilihan kepala daerah, partai-partai itu masing-masing. Ya misalnya ada yang bersama PDIP, Golkar atau PAN bersama yang non koalisi. Ini contoh kasus Jakarta lah misalnya kan? Jakarta ya. Nah jadi kalau misalnya penegasannya bahwa kepala daerah ini memang nggak bisa kerjasama, tinggal partai-partai koalisi ini dari pusat kan? Ya. Gitu loh. Kan mereka diusung oleh partai koalisi, gitu. Tinggal partai koalisi yang bersangkutan cari figur lain yang dianggap bisa kerjasama. Itu kan urusan DPR kan? Itu Mas. Jadi nggak sulit sebenarnya. Kalau koalisi ini komit dari persoalan pusat sampai kepada persoalan daerah. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa terlalu banyak toleransi ya. Kalau memang pemerintahan ini mau jalan benar, jangan terlalu banyak toleransi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sejak kecil itu harus dibereskan segera. Begitu toleransi, ini akan melebar. Bahaya. Membesar dan melebar. Saya kira karena toleransi dalam arti yang dimaksud Bang Zulfan adalah kayak permisif gitu ya. Memberikan, kayak memberi keleluasaan orang untuk kepala daerah untuk berbeda sikap gitu ya. Dan kalau itu dibiarkan malah justru bisa menular gitu ya. Daerah-daerah lain ikut. Ya kan? Karena ada presiden nggak diapa-apakan. Nah, itu bahaya gitu. Oke. Nah, terus ini Bang, ini mungkin yang terakhir lah. Saya ingin kan Pak Prabowo Gibran ini kan sudah 100 hari beberapa hari gitu ya. 100 hari beberapa minggu lah gitu. Bang Zulfan gimana melihat secara umum leadership style dari Pak Prabowo, terus bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran sampai saat ini? Saya lihat begini, kalau Pak Prabowo ini lagi mencari pola ya, gitu. Karena kan begini, pola yang ingin dibangun sejak awal itu kan berubah ketika dia ingin menyusun kabinet. Misalnya, wacana dulu betapa akan dipecah Menteri Keuangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Itu tidak jalan sampai sekarang.
Iya kan? Artinya kan bea cukai, kalau nggak salah bea cukai, apalagi pajak, dengan apa itu mau disatukan, itu menjadi kementerian sendiri. Bahkan saya mendengar juga orang-orangnya sudah disiapkan. Ya. Nah, kemudian mengenai Danantara misalnya, ya kita Yang dengar sekarang lagi rame ini. sudah dilantik kan, yang sudah ditunjukkan si Mulyaman, Haddad. Tapi tiba-tiba di jalan ada lagi macam-macam kan, gitu loh. Ada katanya Sri Mulyani sama Erik tidak suka sama Mulyaman Haddad, kan gitu. Lalu cari alternatif lain. Muncul Pandu. Pandu terus Sarir. terakhir muncul nih Rosan, ya kan? Rosan juga sudah berapa kali pernah ada ngomong di podcast juga soal investasi segala macam berkaitan ini dan antara ini. Nah, jadi ini kan sedang mencari pola masukan-masukan dari mana-mana kan gitu. Nah, saya kira termasuk juga di dalam politik, dalam berbagai bidang kenegaraan, Prabowo ini kan sedang mencari pola. 100 hari ini dia mencari pola ini, bagaimana ini? Karena memang koalisi besar ini ya kalau Jokowi 2014 kan koalisinya kecil. Ya kan? Gitu baru berkembang belakangan. Kalau dia ini kan langsung wah, kuenya begini besar ini. Harus dibagi-bagi. Yang dibagi kecil tapi kuenya besar. Gitu. Kalau kita bicara kabinet ya. Walaupun kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa 48 menteri itu masih kecil dibandingkan dengan 270 juta penduduk. Bayangkan Timor Leste saja dia bilang berapa? 25 atau berapa itu kabinetnya. Padahal penduduknya cuma berapa juta berapa gitu juta. Tapi sebenarnya tidak bisa juga dibandingkan seperti itu kan. Ya tapi oke lah, ya kan. 48 itu kan menurut kita juga udah pas lah. Karena porsinya terlalu besar, satu menteri itu membidangi begitu banyak hal. Betul. Ya kan? Contohnya misalnya Kementerian Agama gitu kan. Kan sekarang dipisah, yang ngurusin haji terpisah gitu kan. Karena kalau selama ini kan itu terlalu besar banget gitu loh, sebagai sebuah kementerian tuh. Bahkan konsentrasinya lebih ke haji. Karena di haji banyak duitnya. Gitu. Nah, kalau Bang Zulfan menyebut bahwa yang selama ini 100 hari dan beberapa minggu ini Pak Prabowo masih mencari pola, Bang Zulfan melihatnya arahnya seberapa jauh? Polanya akan seperti apa kira-kira kalau menurut Bang Zulfan? Ya, polanya pertama dia akan menegaskan kembali koalisi ini. Ya kan? Paling tidak kan nanti mereka di koalisi, Pak Prabowo akan pimpin lagi pertemuan koalisi, mungkin tertutup, untuk menegaskan hasil kerja 100 hari atau 6 bulan lah nanti ya, 6 bulan nanti, menteri-menteri yang kurang perform, apa yang diusulkan oleh para ketua umum partai, ini kita akan evaluasi, gitu loh. Nah, baru nanti pikiran saya 6 bulan ke depan sana, 6 bulan ke depan nanti itu Prabowo mulai mendapatkan polanya. Gitu loh. Kalau sekarang memang belum bisa, Mas, karena jangan kita samakan dengan Jokowi. Dan Jokowi pada masa pertama, periode pertama, dia masih banyak ketergantungan juga kepada PDIP. Ya kan? Nah, kemudian membentuk transisi kan. Transisi ini juga banyak menentukan karena dia nggak banyak kenal orang di Jakarta ini. Nah, disitulah perannya Rini, kemudian peran beberapa kawan itu besar untuk menempatkan beberapa orang masuk di dalam anggota kabinet Jokowi pertama. Walaupun teman-teman dekat Jokowi juga diajak kan gitu. Nah, jadi Prabowo ini berbeda. Gitu. Dia harus banyak menerima masukan, menerima ya itu tadi balas jasa, balas budi, ya kan? Dari partai-partai, dari orang-orang yang ikut membantu dia sehingga dia menang menjadi presiden.
Itu pertimbangan-pertimbangan itu. Nanti tapi akan dievaluasi itu. 6 bulan ke sana itu saya kira dia akan evaluasi. Kita akan lihat kira-kira kita belum lihat, kalau saya ya, belum melihat Prabowo yang sebenarnya yang kita inginkan ketika kita mendukung dia menjadi capres dulu. Saya belum menemukan itu. Nah, ada kemungkinan 6 bulan atau setahun ke atas kita akan menemukan Prabowo yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya kan? Nah, itu kita harapkan itu bisa terjadi dan berjalan, Mas. Sekarang ini masih pencarian pola ya, pencarian bentuk ya, atau pencarian sosok kepemimpinannya seperti apa gitu ya. Ya karena wajar. Karena koalisinya terlalu besar dan yang mendukung dia banyak sekali. Dari berbagai kalangan secara organisatoris dan secara individual. Semua harus dia pertimbangkan. Dia kan orangnya begini ya, Mas. Dia kan orang yang sangat dipojokkan. Dengan isu-isu penculikan, seolah-olah dia kejam, sadis, segala macam kan. Nah sekarang kan dia, begitu dia memimpin jadi presiden, kan ternyata dia solider kan gitu, ya kan, solidaritasnya tinggi gitu loh, tidak seperti yang dibayangkan itu. Nah ini akan, tapi tidak boleh berhenti di situ, disiplin, ya, toleransi ini tanpa disiplin ini bahaya. Makanya ke depan kita lihat dia akan menegakkan disiplin secara serius, ya dalam konteks bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Terima kasih Bang Zulfan atas obrolannya. Ya. Saya kira ini kita masih tetap perlu melanjutkan topik ini. Nanti ketika Bang Zulfan sudah merasa, wah polanya sudah ketemu nih, pola kepemimpinan Prabowo nih. Ya. Itu saya kira perlu dibahas juga tersendiri itu Bang, karena kan sudah kelihatan sosok kepemimpinan Prabowo yang khas itu kayak gimana gitu. Jadi Prabowo 6 bulan pertama, 6 bulan kedua kan. Memang itu harus, kalau orang kan melihat 100 hari. Terlalu pendek ya. Pendek lah, paling nggak 6 bulan lah. Dan Prabowo sendiri sudah mengatakan tunggu 6 bulan kan. Oke. Terima kasih Bang Zulfan Lindan. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.